Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 8. Rumpun akad terbagi menjadi beberapa bagian. Akad bisnis atau muadat, akad sosial, tabaruat, akad tausikot, akad itlaqot, akad bagi hasil atau musyarakah, akad hifz, akad iskotot. Jelaskan masing-masing akad tersebut beserta contoh akadnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, muadat adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa, atau lainnya, sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa. Itulah transaksi yang tujuannya utamanya mendapatkan iwad atau keuntungan berupa uang atau barang atau jasa yang dilakukan secara dua arah seperti jual beli, sewa menyewa, dan seterusnya. Contoh muadat, dua orang menyewa kontrakan dengan dua kamar, maka satu orang mengambil salah satu kamar dan orang kedua mengambil kamar yang kedua. Nah, disebut muadat karena orang pertama memberikan bagiannya dari kamar kedua untuk orang kedua sebagai ganti bagian kedua dari kamar pertama. Akad tabaruat atau akad sosial. Pengertian tabaru itu sendiri, tabaru berasal dari kata tabara yang tabara, tabaruan, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut mutabari atau dermawan. Niat tabaru merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. Tabaru bermaksud memberikan dana kebajikan serta ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain, sesama peserta takaful. Ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah. Dalam akad tabaru, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabaru adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia, karena akad tabaru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tabaru bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain, sama peserta takaful ketika di antara mereka ada yang tertimpa musibah. Dan contoh akad tabaru ialah qard. Nah, pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Nah, praktek qard ini biasanya digunakan untuk keperluan yang mendesak yang sifatnya ta'awun atau sosial, baik untuk konsumtif maupun untuk produktif. Nah, akad tausikot atau akad yang mengikat untuk kemaslahatan akad, yang mana akad tausikot yang tujuan utamanya untuk menjamin keamanan suatu transaksi sehingga dia tidak menjadi tujuan utama, namun sebatas penjamin transaksi lainnya seperti akad diman atau jaminan, kafalah, gadai, dan seterusnya. Itlaqot memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, contohnya akad wakalah dan imaroh. Nah, menurut fatwa DSN MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.